Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Gunung Serindit, yang terletak di perbatasan antara dua desa, sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang angker. Menyimpan berbagai kisah misteri, gunung ini selalu dikaitkan dengan cerita-cerita seram yang turun-temurun. Setiap orang yang berani mendaki gunung ini, hampir selalu membawa pulang kisah yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Namun, tidak ada yang berani membicarakan hal ini dengan terbuka, sebab di balik ketakutan mereka, ada juga yang merasa terpesona oleh kekuatan gaib yang mengelilinginya. Pada suatu hari, sekumpulan pemuda dari desa terdekat memutuskan untuk mendaki Gunung Serindit. Mereka adalah Rudi, Joko, Anton, dan Lita, yang semuanya masih sangat muda dan penuh semangat. Mereka ingin membuktikan bahwa kisah-kisah tentang gunung tersebut hanyalah cerita belaka. Berbekal peralatan standar pendakian dan keberanian, mereka memulai perjalanan mereka. Sesampainya di kaki gunung, suasana sudah terasa berbeda. Udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun itu adalah siang hari yang cerah. Rudi, yang merupakan pemimpin kelompok, mencoba untuk tetap tenang, meskipun dia merasakan sesuatu yang ganjil. "Jangan takut," katanya kepada teman-temannya. "Kita akan berhasil, seperti pendaki lainnya." Namun, seiring mereka mulai menapaki jalur yang semakin terjal, keanehan mulai terasa. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalur mendaki tampak seperti menutup cahaya matahari, menciptakan bayangan gelap yang bergerak-gerak. Mereka bahkan tidak mendengar suara burung atau binatang lain, yang seharusnya banyak ditemukan di hutan pegunungan. Joko, yang berjalan paling depan, berhenti sejenak. "Apakah kalian mendengar suara itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Teman-temannya terdiam, mencoba mendengarkan. Tidak ada suara apapun kecuali angin yang berbisik di antara dedaunan. Namun, sepertinya ada suara langkah kaki yang samar-samar terdengar dari balik pepohonan. Telinga mereka menangkap suara itu, namun saat mereka menoleh, tak ada apa-apa di sana. Lita merapatkan jaketnya, merasa ketakutan yang semakin besar. "Ayo kita lanjutkan," ujarnya, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Namun, keanehan itu hanya semakin terasa. Mereka melanjutkan perjalanan, namun semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin berat langkah mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah batu besar yang terletak di pinggir jalur. Batu tersebut sangat besar dan tertutup lumut tebal. Di atas batu, ada sebuah ukiran yang terlihat sangat tua dan sulit dibaca. Ukiran itu terlihat seperti simbol-simbol aneh yang tidak mereka kenali. Anton, yang penasaran, mendekat dan mencoba menggosok bagian ukiran tersebut dengan tangannya. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar ringan, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Lita menjerit ketakutan dan mundur beberapa langkah. "Apa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Tetapi Rudi berusaha menenangkan mereka. "Mungkin hanya gempa kecil, kita harus tetap fokus." Namun, seiring dengan getaran yang berhenti, suasana menjadi semakin mencekam. Angin yang tadinya berhembus lembut kini berubah menjadi lebih kencang, dan hawa dingin semakin menusuk. Mereka merasa seolah-olah sedang diawasi. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Rudi mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Siapa itu?" teriak Rudi dengan suara keras. Namun, hanya ada keheningan yang menyelimuti mereka. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap melintas di antara pepohonan. Sebuah sosok tinggi, dengan tubuh yang samar-samar terlihat, melintas begitu cepat hingga tak sempat dilihat dengan jelas. Teman-teman Rudi terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Ayo kita kembali," kata Anton. Wajahnya pucat pasi. Tetapi Rudi menahan mereka. "Tidak, kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang," katanya, berusaha untuk menunjukkan keberanian di depan teman-temannya. Namun, keinginan untuk mundur semakin kuat. Dengan perasaan yang semakin tegang, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi bayangan yang mereka lihat tadi terus menghantui pikiran mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Namun satu hal yang pasti, Gunung Serindit menyimpan misteri yang lebih besar dari yang mereka duga. Keanehan yang mereka rasakan semakin mendalam seiring mereka mendaki lebih jauh. Dalam hati mereka, terbersit sebuah pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah mereka akan kembali dengan selamat? Ataukah Gunung Serindit telah memilih mereka sebagai bagian dari kisah misterinya yang tak akan pernah selesai? Setelah berjalan beberapa jam, langit mulai tampak gelap. Kabut tipis mulai menyelimuti gunung, menambah ketegangan di dalam hati Rudy dan teman-temannya. Mereka merasa seperti memasuki dimensi lain, seolah dunia luar tidak ada lagi. Suasana yang tadinya biasa saja berubah menjadi penuh misteri, dengan angin dingin yang semakin kencang menyusup ke kulit mereka. "Tunggu sebentar, kita harus cari tempat untuk beristirahat," ujar Joko dengan suara yang terdengar serak. Wajahnya pucat, dan matanya terus melirik ke sekeliling, takut ada sesuatu yang mengikuti mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah lapangan terbuka yang sedikit lebih tinggi dari jalur yang mereka lalui. Tempat itu cukup terlindungi oleh pepohonan besar di sekelilingnya, dan sepertinya akan aman untuk bermalam. Namun, meskipun kondisi fisik mereka lelah, pikiran mereka terus dihantui oleh perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Setelah tenda didirikan, mereka duduk berkeliling di sekitar api unggun kecil yang mereka buat. Suara api yang menyala keras terasa kontras dengan kesunyian hutan yang tebal di sekitar mereka. Hanya angin dan suara gemerisik dedaunan yang menemani malam mereka. "Apa kalian masih merasa seperti ada yang mengawasi kita?" tanya Lita dengan suara pelan. "Ya, aku merasa begitu," jawab Anton, menatap api unggun dengan tatapan kosong. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan pohon-pohon itu. Rudy mengangguk, meskipun dia tidak ingin mengakui bahwa dia pun merasakannya. "Mungkin hanya perasaan kita saja. Gunung ini memang terkenal angker. Kita harus tetap tenang." Namun, saat itu juga, suara langkah kaki terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Rudy dan yang lainnya terdiam, saling memandang, lalu bergegas berdiri dan memandang sekeliling. Tidak ada apa-apa. Yang mereka lihat hanya kabut tipis yang menyelimuti hutan, menyembunyikan semua hal yang seharusnya tampak jelas. "Apakah kalian dengar itu?" tanya Lita, suara gemetar. "Tentu saja, aku juga mendengarnya," jawab Joko dengan nada tegang. "Tapi kenapa tidak ada siapa-siapa?" Mereka semua menatap ke arah suara itu datang, tetapi yang ada hanya kabut yang semakin menebal. Tiba-tiba, bayangan samar lagi muncul di balik pepohonan. Kali ini lebih dekat. Sosok itu berjalan perlahan, dengan gerakan yang aneh dan tidak wajar. "Siapa itu?" seru Rudy. Suaranya hampir serak. Tetapi bayangan itu, seolah menyadari bahwa mereka sedang mengamatinya, langsung menghilang begitu saja ke dalam kabut. Rudy, yang sebelumnya tegar, kini merasa darahnya berdesir kencang. "Kita harus pergi dari sini sekarang juga," katanya dengan nada cemas. Tanpa menunggu lagi, mereka semua dengan cepat mengemas barang-barang mereka. Tetapi, ketika mereka berbalik untuk mengambil peralatan mereka, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tenda yang mereka dirikan kini sudah terlihat rusak, seolah telah dihancurkan oleh tangan yang sangat kuat. Tidak hanya itu, di sekitar tenda, jejak kaki besar yang tidak mereka kenali muncul di tanah lembab. Jejak itu tampak seakan baru saja meninggalkan bekasnya, padahal mereka baru saja berada di tempat tersebut. "Apa ini?" Lita menjerit, tubuhnya gemetar ketakutan. Rudy berlari ke arah jejak tersebut. Jejak kaki itu besar, bahkan lebih besar daripada ukuran kaki manusia biasa. "Ini bukan manusia," kata Rudy dengan suara berat. "Apa yang bisa meninggalkan jejak sebesar ini?" Anton, yang kini merasa sangat ketakutan, mengambil keputusan yang sangat cepat. "Kita harus pergi sekarang. Kalau kita terus di sini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi." Namun, begitu mereka hendak berbalik untuk turun, suasana kembali berubah. Angin yang kencang mendadak berhenti, dan keheningan total menggantung di udara. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Seakan gunung itu sendiri sedang mengawasi mereka, dan setiap langkah yang mereka ambil, semakin dekat dengan bahaya yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari dalam kabut,
terdengar suara tawa rendah dan mengerikan. Tawa itu seakan datang dari segala arah, memantul di antara pepohonan, membuat jantung mereka berdebar semakin keras. Itu bukan suara manusia, kata Lita dengan suara parau. Rudy memalingkan wajahnya ke arah suara tawa tersebut, hanya untuk melihat sosok itu muncul kembali, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Sebuah sosok tinggi, dengan tubuh yang tidak bisa dikenali secara pasti, berdiri di antara kabut. Wajahnya tersembunyi, hanya matanya yang menyala merah menyala, menatap mereka dengan penuh kebencian. Dalam sekejap, kabut semakin tebal dan menghalangi pandangan mereka. Sosok itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan mereka terdiam dalam ketakutan yang mencekam. Rudy, Joko, Anton, dan Lita hanya bisa saling menatap, tanpa kata. Mereka tahu satu hal, mereka bukan lagi sekadar pendaki. Mereka kini adalah bagian dari kisah yang jauh lebih tua dari mereka, dan Gunung Serindit tampaknya tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Malam semakin larut, dan kabut di sekitar mereka semakin tebal, menyelimuti segala sesuatu dalam kegelapan yang pekat. Ketegangan yang sempat mereda kini kembali membelenggu hati mereka. Mereka merasa seperti terperangkap, tak bisa keluar dari kegelapan dan ketidakpastian yang semakin menguasai. Suara langkah kaki yang tadi mereka dengar, suara tawa yang mengerikan, dan bayangan misterius yang muncul di antara kabut, semuanya semakin memperjelas bahwa mereka bukan hanya dihadapkan pada gunung biasa, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Rudy berdiri terdiam, tangan gemetar, mencoba menenangkan dirinya. "Kita harus tetap bersama," katanya dengan suara yang serak. "Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Namun, kata-kata itu terasa sia-sia. Semua orang tahu bahwa mereka sudah berada jauh di dalam gunung, jauh dari pemukiman terdekat, dan sudah terlalu larut untuk kembali dengan selamat. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya bisa berharap bisa menemukan jalan keluar dari tempat yang semakin terasa tidak ramah ini. Joko, yang biasanya tenang, kini tampak sangat tertekan. "Ini tidak mungkin hanya perasaan kita saja. Ada yang tidak beres di sini," ucapnya. Suaranya penuh kekhawatiran. "Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Serindit ini?" Lita, yang sudah terlalu ketakutan untuk berbicara, hanya menundukkan kepala. Namun, matanya yang terbuka lebar menunjukkan jelas bahwa ketakutannya sudah mencapai puncaknya. Anton berdiri di sampingnya, mencoba untuk menguatkan. "Tenang, Lita. Kita akan keluar dari sini. Kita harus tetap berpikir jernih." Namun, suasana semakin gelap, dan mereka semakin merasa terperangkap. Ketika mereka mencoba melanjutkan perjalanan, tanpa disadari mereka sudah meninggalkan jalur pendakian yang seharusnya mereka ikuti. Di setiap sudut, ada bayangan yang bergerak perlahan, mengintai mereka dari balik pohon-pohon besar. Jejak kaki aneh yang mereka temukan sebelumnya tampaknya semakin banyak, memimpin mereka ke arah yang semakin jauh dan lebih dalam ke dalam hutan, seolah-olah gunung itu menarik mereka lebih dekat ke dalam inti kekuasaannya. Tidak ada lagi suara binatang, tidak ada angin, tidak ada kehidupan sama sekali. Mereka hanya mendengar detak jantung mereka sendiri yang berdentum keras, seolah-olah setiap detik membuat mereka semakin dekat dengan sesuatu yang mengerikan. Kabut tebal semakin memperburuk pandangan mereka. Bahkan api unggun yang mereka buat seakan mulai padam, meski angin tak begitu kencang. Tiba-tiba, Lita terjatuh, hampir terperosok ke dalam jurang kecil yang tidak mereka sadari ada di depan mereka. Untunglah Anton dengan sigap menariknya kembali. "Hati-hati!" Anton berteriak, napasnya tersengal-sengal. "Kita hampir terjatuh." Rudy, yang merasa tanggung jawab penuh sebagai pemimpin kelompok, merasa semakin cemas. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan jalan keluar, atau kita akan terjebak selamanya di sini." Namun, seiring dengan kalimat itu, langit di atas mereka tampak berubah. Awan gelap tiba-tiba berkumpul, menyelimuti bulan yang hampir purnama. Suara angin yang berhembus dengan kencang terdengar seperti suara rintihan dari jauh. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara seret-seret di tanah. Sebuah suara yang aneh, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di balik kabut,
mendekatkan diri ke tempat mereka berdiri. Dengan panik, mereka mulai berlari, mencoba mencari jalan keluar dari tempat yang tampaknya tanpa akhir ini. Mereka merasakan tanah yang semakin licin, kabut yang semakin pekat, dan keanehan yang semakin nyata. Sepertinya gunung ini telah menelan mereka dalam dunia lain, dunia yang bukan milik mereka. Dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin meningkat, Lita tiba-tiba berhenti. Matanya menatap ke depan dengan penuh ketakutan. "Rudy, lihat!" jeritnya, menunjuk ke depan. Rudy menoleh, dan matanya membelalak. Di tengah kabut yang begitu tebal, mereka bisa melihat sebuah cahaya redup yang tampaknya berasal dari sebuah bangunan kecil yang terbuat dari batu, hampir tersembunyi di balik pepohonan yang rimbun. Bangunan itu tampak sangat tua, seakan sudah berabad-abad ada di sana. Tepiannya tertutup lumut, dan ada ukiran-ukiran aneh yang terlihat samar di dinding batu. "Apa itu?" tanya Anton, suaranya serak. "Sepertinya ada sesuatu di sana," jawab Rudy, merasa tidak yakin. Namun, rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut yang mereka rasakan. Mereka perlahan berjalan menuju bangunan itu, meskipun setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawah mereka ingin menahan mereka. Begitu mereka sampai di depan pintu bangunan tersebut, mereka merasakan hawa dingin yang luar biasa, bahkan lebih dingin daripada sebelumnya. Pintu batu itu tampak tertutup rapat, tetapi ada celah kecil yang cukup besar untuk mereka masuk. "Apakah kita harus masuk?" tanya Lita dengan suara gemetar. Rudy mengangguk dengan ragu. "Kita tidak punya pilihan lain." Dengan napas yang tertahan, mereka memasuki bangunan itu. Begitu mereka melangkah masuk, pintu yang tadinya terbuka dengan sendirinya tertutup rapat. Mereka terperangkap, dan di dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara yang sangat lembut, seperti bisikan, datang dari segala arah. Saatnya tiba, suara itu berbisik, dengan nada yang tidak bisa mereka kenali. Apakah itu suara gunung? Ataukah suara yang lebih gelap, lebih tua? Tidak ada yang tahu, tapi satu hal yang pasti, mereka kini tidak lagi berada di dunia yang mereka kenal. Mereka telah memasuki sebuah ruang yang penuh dengan misteri, sebuah ruang yang mungkin akan menentukan nasib mereka selamanya. Terkurung dalam kegelapan, mereka menunggu apa yang akan datang berikutnya. Setelah pintu batu itu tertutup rapat, suasana di dalam bangunan berubah menjadi sunyi sepi. Hanya terdengar suara napas mereka yang terengah-engah. Masing-masing berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apa yang tak terduga. Mata mereka berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan, tetapi tidak ada cahaya yang dapat menembus keheningan itu. Hanya ada udara dingin yang semakin terasa menyengat, membuat kulit mereka meremang. Rudy meraba-raba dinding batu di sekelilingnya, mencari sesuatu yang bisa memberi petunjuk mengenai tempat ini. "Kita harus mencari jalan keluar," katanya dengan suara pelan, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Namun, ketika tangannya menyentuh dinding, ia merasakan sesuatu yang aneh. Batu itu terasa licin, seperti ada lapisan asing yang menempel di atasnya, berkilau samar meskipun tidak ada sumber cahaya. Lita mendekat, menggenggam tangan Rudy dengan erat. "Rudy, apa ini?" "Rasanya ada yang tidak beres," ujarnya dengan suara gemetar. Tanpa kata-kata, Rudy mengangguk dan perlahan menggeser tangannya lebih jauh ke dinding. Tiba-tiba, terdengar suara berderak yang sangat keras, seperti batu-batu besar yang bergeser. Lita menjerit ketakutan, tetapi suara itu bukan berasal dari dinding yang mereka sentuh. Itu berasal dari dalam ruangan. Mereka semua menoleh, dan di depan mereka, di tengah kegelapan yang mencekam, terlihat sebuah sosok muncul pelan-pelan. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya diselimuti oleh bayangan, wajahnya tidak tampak jelas, tetapi yang paling mengerikan adalah sepasang mata merah yang menyala, menembus kegelapan. Mata itu menatap mereka dengan penuh kebencian, seolah-olah tidak ada tempat yang aman dari pandangan tersebut. Keheningan semakin mencekam, hanya ada suara napas mereka yang terengah-engah. Joko adalah yang pertama berani bersuara. Siapa kamu?" katanya dengan suara serak. "Apa yang kamu inginkan?" Sosok itu tidak menjawab, tetapi gerakannya semakin mendekat. Tanpa bisa dikendalikan,
Ketakutan mulai merambat ke dalam diri mereka. Kaki mereka seolah tidak bisa digerakkan, tubuh mereka kaku, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejenak, sosok itu berhenti, dan suara bisikan lembut terdengar di udara, seolah-olah berasal dari semua arah. "Ini adalah tempatmu, tempat kalian," bisik suara itu, dalam nada yang dalam dan penuh kekuatan. Mereka saling berpandangan, bingung dan ketakutan. "Apa maksudmu?" tanya Rudy, berusaha tetap tenang meskipun tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, dengan gerakan yang begitu cepat, sosok itu melangkah maju, begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan mereka mendengar suara derap langkah berat yang datang dari belakang mereka. Mereka berbalik, dan di belakang mereka kini terlihat bayangan yang jauh lebih banyak. Sosok-sosok lainnya muncul, perlahan-lahan, satu persatu, dengan mata merah menyala yang menatap mereka penuh kebencian. Sosok-sosok ini terlihat lebih besar dan lebih menakutkan. Tubuh mereka tampak terbuat dari bayangan gelap yang bergerak-gerak. Masing-masing membawa aura yang begitu kuat. Seakan-akan seluruh gunung ini adalah kerajaan mereka. Lita terjatuh ke tanah, tidak bisa menahan ketakutannya. Kita tidak bisa melawan mereka," katanya dengan suara tercekat. Anton mencoba untuk mengangkatnya, tetapi dia sendiri sudah merasa sangat lelah dan cemas. "Apa yang harus kita lakukan?" bisiknya. Rudy memandang mereka semua, mencoba untuk memberi semangat meskipun hatinya sendiri penuh dengan rasa takut. "Kita harus tetap bersama. Jika kita berpisah, kita akan lebih mudah menjadi sasaran mereka." Namun, saat kata-kata itu terucap, salah satu sosok di depan mereka mengangkat tangan dan menyentuh udara. Seketika, seluruh bangunan bergetar keras, dan lantai di bawah mereka mulai terbelah, membuka celah-celah gelap yang dalam. Sosok itu mengangkat kedua tangannya, seolah memanggil sesuatu yang besar dan mengerikan. "Ini adalah bagian dari takdir kalian," bisik suara itu lagi. "Gunung Serindit telah menunggu kalian. Tidak ada yang bisa melarikan diri." Dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan, angin kencang tiba-tiba berhembus begitu kuat, membuat mereka terhuyung-huyung. Rudy berusaha memegang Lita dan Anton agar tidak terjatuh ke dalam celah-celah yang semakin besar. "Jangan biarkan dirimu terjatuh," teriaknya, mencoba menjaga keseimbangan. Namun, tidak lama setelah itu, langit di atas mereka berubah menjadi gelap. Kabut yang tebal mengelilingi bangunan itu, dan tanah di bawah mereka semakin menyempit. Dengan suara berderak keras, bangunan tua itu mulai runtuh perlahan-lahan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dengan tatapan mata merah mereka yang penuh amarah. Tidak ada jalan keluar. Saat itulah, sosok tinggi yang pertama muncul kembali, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ia mengangkat tangan dan sebuah suara gemuruh menggelegar mengguncang seluruh tempat. "Kalian telah datang ke tempat yang salah," katanya dengan suara yang begitu dalam dan penuh kekuatan. "Takdir kalian sudah ditentukan di sini." Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Mereka tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, hanya bisa merasakan kehadiran yang semakin mendekat. Apakah mereka akan menjadi bagian dari misteri Gunung Serindit yang tak terpecahkan? Atau apakah mereka akan menjadi bagian dari kisah lama yang akan terus hidup, dihantui oleh bayangan-bayangan yang tak terlihat, tak terhitung, dan tak bisa dimengerti? Keputusan ada di tangan mereka. Namun tampaknya gunung itu sendiri telah memilih nasib mereka. Dalam kegelapan yang semakin menutupi segalanya, satu hal yang jelas, mereka tidak akan keluar begitu saja dari Gunung Serindit.